Assalamualaikum adik-adik semuanya. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari submateri lanjutan dari materi transformasi yang telah kita pelajari minggu lalu. Untuk hari ini kita akan mempelajari dua submateri, yaitu rotasi dan dilatasi. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu rotasi. Nah, di sini adalah contoh dari rotasi atau perputaran bidang. Kemudian ini contoh dari perputaran titik, dan ini contoh dari perputaran kurva. Sini ada catatan, bangun yang diputar atau dirotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, hanya tempatnya saja yang berubah. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana pergerakan rotasi di dalam bidang kartesius. Nah, misalkan di sini titik awal yaitu E, ini juga garis awal, kemudian ini bidang awal atau tempat awalnya. Nah, misalnya saya akan rotasikan sepanjang 90 derajat. Nah, maka di sini ini adalah bayangan dari titik awal E aksen, kemudian ini adalah garis bayangan dari garis awal di sini yang dirotasikan menjadi F aksen, G aksen, kemudian ini bidang yang telah dirotasikan atau bayangannya. Nah, misalkan saya rotasikan sepanjang 180 derajat. Nah, di sini saya telah rotasikan 180 derajat, maka ini adalah titik bayangan dari E atau E aksen. Kemudian ini garis bayangannya dari FG, kemudian ini bidang bayangan dari segitiga ABC. Nah, seperti itulah ilustrasi dari rotasi suatu titik, garis, dan bidang. Jadi, rotasi itu tidak mengubah ukuran dan bentuk, tetapi hanya mengubah letaknya saja. Selanjutnya kita akan mempelajari rotasi terhadap titik pusat 0,0. Nah, di sini saya akan tunjukkan ilustrasinya. Misalkan di sini ada titik A dengan koordinat x1, y1. Kemudian kita rotasikan terhadap titik 0,0 sebanyak 180 derajat. Nah, arti dari rotasi terhadap titik 0,0 ini adalah titik 0,0 ini menjadi titik pusat rotasinya. Nah, ini misalkan tadi titik awalnya di sini, kemudian kita rotasikan. Nah, berarti mengelilingi titik 0,0, makanya disebut rotasi terhadap titik 0,0. Nah, misalkan kita rotasikan sepanjang 180 derajat. Nah, sudutnya 180 derajat. Kemudian ini adalah hasil rotasinya, yaitu A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, di sini kan sudah diketahui koordinatnya. Nah, kalau kita tidak memakai aplikasi ini, otomatis kan kita belum mengetahui titik koordinat hasil dari rotasi tersebut. Nah, untuk mencarinya ada rumus tersendiri, yaitu misalkan titik A, X, Y diputar dengan pusat 0,0 dan sudut alfa menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan ini titik A, X, Y dirotasi dengan pusat 0,0 dengan sudut alfa menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, rumusnya adalah untuk mencari titik hasil bayangannya, yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos alfa negatif sin alfa cos alfa dikalikan dengan matriks dari titik awalnya, yaitu X, Y. Nah, dengan catatan sudut alfa dihitung berlawanan arah jarum jam. Sebaliknya adalah negatif alfa kalau perputaran rotasinya itu searah jarum jam. Jadi sudut alfa ini dijadikan positif jika nanti keterangannya berlawanan arah jarum jam. Nah, sebaliknya kalau rotasinya searah jarum jam, maka sudutnya ditulis dengan negatif. Nah, ini kan dari contoh yang saya kasih lihat tadi, ini adalah contoh perputaran mengikuti searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Nah, ini adalah rotasi berlawanan arah jarum jam. Berarti kalau dia berlawanan arah jarum jam, alfanya ditulis positif. Nah, kemudian kalau
misalnya ini searah jarum jam, sin negatif alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Kemudian untuk cos negatif alfa, untuk searah jarum jam juga, maka hasilnya tetap positif cos alfa. Nah, untuk memahaminya langsung saja kita ke contoh. Sini ada contoh, jika titik A negatif 2,4 dirotasi dengan pusat 0,0 dan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Ingat, kalau berlawanan arah berarti nilai dari sudutnya atau alfanya itu positif. Nah, ini ditulis seperti tadi. Kemudian ini sudut titik A negatif 2,4 dirotasi dengan pusat 0,0 dengan sudut 90 derajat menghasilkan bayangan A aksen. Nah, kita masuk ke rumus. Ingat tadi rumusnya adalah cos alfa, matriks cos alfa, sin alfa, negatif sin alfa, dan cos alfa dikalikan dengan titik awalnya. Nah, sini berarti cos 90 derajat karena sudutnya kan 90 derajat, negatif sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat dikalikan dengan titik awalnya yaitu negatif 2,4. Nah, pasti teman-teman sudah belajar kan cara mencari cos dan sin. Nah, jadi cos 90 derajat itu adalah 0, kemudian sin 90 derajat itu adalah 1, tapi ada negatifnya di depan jadi ditulis negatif 1. Sin 90 derajat itu 1, cos 90 derajat itu 0 dikalikan dengan titik awalnya yaitu negatif 2, 4. Nah, sama dengan kita kalikan seperti matriks biasa yaitu 0 dikali negatif 2 itu 0 ditambah dengan negatif 1 kali 4 yaitu negatif 4, hasilnya negatif 4. Kemudian yang di bawahnya 1 dikali negatif 2 itu negatif 2 ditambah dengan 0 kali 4 tetap 0 jadi hasilnya negatif 2. Jadi bayangan titik A adalah A aksen negatif 4, negatif 2. Selanjutnya kita lanjut ke contoh 2. Jika titik A negatif 2,4 dirotasi dengan pusat 0,0 dan sudut 90 derajat searah jarum jam, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Nah, kalau teman-teman lihat ini titik awalnya sama, kemudian dirotasi dengan pusat 0,0 dan sudutnya juga sama 90 derajat tetapi searah jarum jam. Sementara di contoh 1 tadi itu berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau dia searah jarum jam, maka sudutnya ditulis negatif. Nah, di sini bisa dilihat dia searah jarum jam, maka dimasukkan ke rumus dia menjadi negatif 90 derajat. Nah, ingat tadi kalau cos negatif maka hasilnya tetap positif cos, sementara kalau sin hasilnya jadi negatif sin 90 derajat. Nah, jadi tadi kan kalau di sini hasil dari sin 90 itu 1. Nah, maka kalau dia sin negatif 90 hasilnya menjadi negatif 1. Nah, di sini kan juga negatif 1, sin negatif 90 derajat, kemudian ketemu negatif lagi jadi 1. Nah, terus cos negatif 90 itu 0, kemudian titik awalnya yaitu negatif 2,4, kemudian dikalikan 0 dikali negatif 2 itu negatif 2 ditambah 1 kali 4 itu 4. Kemudian negatif 1 dikali negatif 2 itu 2 ditambah 0,4 itu 0, jadi tetap 2 hasilnya. Jadi bayangan titik A adalah A aksen 4,2. Jadi hasilnya berbeda ya. Yang tadi diputar berlawanan arah jarum jam itu bayangannya adalah negatif 4, negatif 2. Sementara kalau yang diputar searah jarum jam itu hasil bayangannya adalah 4,2. Selanjutnya yaitu rotasi terhadap titik P, Q. Nah, kalau diilustrasikan itu seperti ini. Misalkan di sini ada titik A, kemudian ini titik P, maka titik A ini berotasi mengelilingi titik P. Nah, begini contohnya. Kalau tadi mengelilingi titik 0, sekarang titik P-nya yang menjadi pusat rotasinya. Nah, untuk mencari bayangan dari hasil rotasinya itu caranya adalah
titik A, X, Y itu berotasi terhadap titik P, Q dengan sudut alfa menghasilkan bayangan A aksen. Nah, rumusnya adalah X aksen dikurang P, Y aksen dikurang Q. Kenapa dikurang? Karena di sini titiknya 0, bukan 0,0 lagi, tetapi P, Q sama dengan matriks dari rotasi. Ini sama seperti matriks untuk rotasi titik 0,0 tadi. Kemudian dikalikan dengan titik awal yang dikurang dengan titik pusatnya, yaitu X dikurang P, Y dikurang Q. Nah, kemudian P dan Q ini, negatif P dan negatif Q ini dipindah ruaskan menjadi positif atau ditambah. Jadi matriks rotasi dikalikan dengan X dikurang P, Y dikurang Q ditambah dengan matriks PQ atau matriks titik pusat rotasi. Nah, langsung ke contoh. Jika titik A negatif 2,4 dirotasi dengan pusat P negatif 2,1 dan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Ingat di sini berlawanan arah berarti nilai sudutnya itu positif. Nah, ditulis seperti tadi, kemudian masukkan ke rumus. Nah, ini kan titik pusatnya bukan 0,0, berarti pakai rumus yang seperti ini. Nah, kemudian masukkan, ingat tadi berlawanan arah jarum jam, maka sudutnya positif. Kemudian masukkan X titik awalnya yaitu negatif 2, 4 dikurang dengan titik pusat rotasinya yaitu P-nya itu negatif 2. Jadi negatif 2 dikurang dalam kurung negatif 2, Y-nya itu 4 dikurang dengan Q-nya yaitu 1. 4 dikurang 1 ditambah dengan titik pusat rotasinya yaitu negatif 2 dan 1. Kemudian cos 90, negatif sin 90, sin 90 dan cos 90 itu ini 0, negatif 1, 1, 0. Kemudian hasil dari ini negatif 2 dikurang negatif 2 yaitu 2, negatif 2 ditambah 2 jadinya 0. Kemudian 4 dikurang 1, 3 ditambah dengan titik pusatnya yaitu negatif 2, 1. Kemudian dikalikan matriks rotasinya tadi dikalikan dengan hasil pengurangan, baru ditambahkan dengan titik pusat rotasinya yaitu negatif 3, 0 ditambah negatif 2, 1. Jadi hasilnya adalah negatif 5,1. Jadi bayangan titik A adalah A aksen negatif 5,1. Contoh selanjutnya yaitu jika garis X dikurang 2Y ditambah 3 sama dengan 0 dirotasi dengan pusat P 1, negatif 1 dan sudut 180 derajat searah jarum jam, maka tentukanlah bayangan garis tersebut. Nah, misalkan titik A, X, Y ini memenuhi persamaan X kurang 2Y ditambah 3 sama dengan 0, sehingga titik A berotasi terhadap 1, negatif 1 dengan sudut 180 derajat menghasilkan bayangan A aksen. Kemudian masukkan ke rumus. Nah, karena X dan Y-nya ini belum diketahui, jadi tetap ditulis X dan Y. Nah, di sini karena keterangannya searah jarum jam, maka sudutnya itu bernilai negatif. Kemudian masukkan titik pusat rotasinya yaitu 1 dan negatif 1 ditambah dengan titik pusat rotasinya yaitu PQ 1 dan negatif 1. Kemudian kita tentukan hasilnya. Nah, ini hasil dari matriks rotasinya yaitu negatif 1, 0, 0 dan negatif 1. Kemudian dikalikan dengan ini karena X dan Y-nya belum diketahui, berarti tetap ditulis ulang di bawah yaitu X dikurang 1, ini Y dikurang negatif 1, maka hasilnya yaitu Y ditambah 1 ditambah dengan titik pusat rotasinya yaitu 1 dikurang 1 negatif 1. Nah, kemudian matriks rotasinya dikalikan dengan hasil pengurangan tadi. Jadi sama dengan negatif X ditambah 1, negatif Y dikurang 1, kemudian ditambah 1 negatif 1. Nah, hasilnya yaitu negatif X ditambah 2, negatif Y dikurang 2. Nah, X aksen sama dengan
X-aksennya yaitu negatif X tambah 2, kemudian kita jadikan X sama dengan, sehingga pindah ruas jadi X sama dengan 2 dikurang X-aksen. Kemudian Y-aksen sama dengan negatif Y dikurang 2, kemudian pindah ruas juga menjadi Y sama dengan negatif 2 dikurang Y-aksen. Nah, kemudian hasil dari X dan Y yang sudah didapat ini disubstitusi ke dalam persamaan awal. Nah, sini X-nya sama dengan 2 dikurang X-aksen, aksennya bisa dihilangkan, kemudian dikurang 2 dikali Y. Nah, di sini Y-nya adalah negatif 2 dikurang Y-aksen, aksennya juga bisa dihilangkan, kemudian ditambah 3 sama dengan 0. Nah, jika disederhanakan maka hasilnya menjadi negatif X ditambah 2Y ditambah 9 sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke materi dilatasi atau perkalian ukuran objek dengan pendekatan koordinat. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh dari dilatasi. Nah, ini adalah gambar objek aslinya. Kemudian ini jika dikalikan dengan skala 2 atau didilatasi dengan skala 2, bisa dilihat objeknya berubah menjadi lebih besar. Kemudian jika dia didilatasi dengan skala 1/2 atau setengah, maka ukuran objeknya menjadi lebih kecil atau setengah dari objek awalnya. Nah, kemudian jika didilatasi dengan ukuran negatif setengah atau skala negatif setengah, maka ukurannya menjadi setengah dari ukuran awalnya dan arahnya menjadi berlawanan dengan gambar aslinya. Kemudian jika didilatasi dengan negatif 1, maka ukurannya tetap sama tetapi arahnya menjadi berlawanan. Nah, kemudian di sini kita akan mencari bayangan hasil dilatasinya dengan cara rumus titik A X, Y didilatasi dengan pusat P, Q dan skala K menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan seperti ini. Jadi yang di sini berubah menjadi K atau skalanya. Nah, rumusnya adalah X aksen dikurang P, Y aksen dikurang Q. Kenapa dikurang P dan Q? Karena ini adalah titik pusat dilatasinya. Nah, sama dengan K atau skalanya, skala dilatasinya dikalikan dengan X dikurang P, Y dikurang Q. Nah, kemudian P dan Q ini dipindah ruaskan ke kanan menjadi positif. Jadi ditambah P, Q. Langsung ke contoh untuk memahami lebih dalam. Nah, contohnya yang pertama, jika titik A negatif 2,5 didilatasi dengan pusat 0,0 dan skala 3, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Nah, di sini kita tulis titik A negatif 2,5 didilatasi dengan pusat 0,0 dan skala 3 menghasilkan bayangan A aksen. Nah, masukkan ke rumus. Rumusnya adalah yang ini tadi. Kemudian K-nya adalah 3, skalanya 3. Kemudian X-nya adalah negatif 2. P-nya itu adalah 0,0. Titik pusatnya 0,0 berarti tetap negatif 2 dan 5. Kemudian ditambah PQ. Sedangkan PQ-nya adalah 0,0. Jadi tidak perlu ditulis. Jadi 3 dikali negatif 2, 5 sama dengan negatif 6,15. Jadi bayangan titik A adalah A aksen negatif 6,15. Ingat ini untuk yang pusatnya 0,0. Jadi P dan Q-nya adalah 0 dan 0 juga. Selanjutnya untuk contoh kedua. Jika garis X negatif 2Y ditambah 3 sama dengan 0 didilatasi dengan pusat P 2, negatif 2 dan skala 2, maka tentukanlah bayangan garis tersebut. Nah, di sini pusatnya adalah 2 dan 2, negatif 2. Nah, ini kan karena titiknya belum diketahui, jadi kita misalkan A, X, Y memenuhi persamaan tersebut. Nah, sehingga bisa dilihat di sini titik A itu didilatasi dengan titik P 2, negatif 2 dengan skala 2 menghasilkan bayangan A aksen. Nah, kemudian masukkan ke rumus yang tadi. Nah, karena X dan Y-nya ini belum diketahui, jadi tetap skalanya itu 2. Kemudian X dan Y-nya tetap, kemudian masukkan titik pusat dilatasinya yaitu X dikurang 2, Y dikurang negatif 2. Nah,
ditambah dengan titik pusat dilatasinya yaitu 2 dan negatif 2. Nah, di sini dikalikan ke dalam, jadinya yang dilatasinya yang skalanya ini dikalikan dengan hasil pengurangan dari X dikurang 2 Y ditambah 2. Jadi 2X dikurang 4 2Y ditambah 4 ditambah dengan yang ini tadi, yaitu titik pusat dilatasi. Kemudian setelah ditambah, hasil dari X aksennya yaitu 2X dikurang 2, Y aksennya yaitu 2Y ditambah 2. Kemudian dipindah ruaskan sehingga X sama dengan X aksen ditambah 2 per 2. Kemudian Y aksennya juga dipindah ruas, jadi Y sama dengan Y aksen sama dengan Y sama dengan Y aksen dikurang 2 per 2. Kemudian hasil dari X dan Y yang baru ini kita masukkan ke persamaan awal atau kita substitusikan. Nah, setelah disubstitusi, maka persamaan barunya setelah didilatasi yaitu X dikurang 2Y ditambah 9 sama dengan 0. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan pada saat kita virtual meeting nanti. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.